Jadi terbatas dimensi space and time. Dia melanggar konsep logika yang Anda bangun tadi. Space and time, ruang dan waktu. Kalau Anda mau tahu ruang dan waktu dalam perspektif Islam, coba buka surat 57 ayat 3. Al-Hadid. Ini Quran, nanti ku tanya ku mana Quran yang kontradiksi. Satu sama lain. Kalau kau nggak bisa jawab, kau fitnah kau. Kau musuh kami umat Islam. Gue bunuh pun nggak apa-apa kok. Kalau kau menghina Islam, menghina Al-Quran. Ini debat akademik, Profesor. Enggak. Ini giliran saya. Enggak, saya punya. Tadi Leo ngomong, gue diam loh. Enggak, jangan. Ini debat akademik, enggak boleh seperti debat itu. Akademik, makanya gue bertanya. Ya. Satu tunjukkan ayat yang kau bilang kontradiksi. Tapi Anda sudah bicara membunuh itu kan enggak boleh. Enggak. Mana boleh seperti kalau itu. Dia nggak bisa buktikan. Ditarik jangan fitnah. Ditarik pernyataan. Maaf, maafin gitu loh. Itu Islam. Anda kurang jelas tadi itu apa yang dia maksud itu semua melibatkan interpretasi. Kalau kami mau sebagai orang Kristen mencari-cari begitu saja kontradiksi Al-Quran, itu mudah didapatkan, tapi itu interpretasi yang menurut Kristen yang Anda tidak terima begitu. Jadi ini masalah interpretasi, bukan masalah menghina. Bunda, dia berani menyatakan. Anda yang salah Ada paham. videonya bisa diulang. Dia mengatakan di Quran pun banyak. Iya, karena dia bicara interpretasi tadi, Pak. Menanggapi lanjutkan pertanyaannya. Ngeles lagi. Ya, silakan lanjutkan pertanyaannya. Itu gentle. Begitu. Kalau orang salah gini, lu jangan banyak retorika. Bukan karena salah, tapi memang harus menjaga. Enggak. Nah, kalau nggak salah, buktiin satu ayat yang kontradiktif. Bukan. Buktikan satu ayat yang kontradiktif. Ya, kembali dong. Lu kan Kembali, dokter Prof. juga. Poinnya tadi bukan masalah menunjukkan kontradiksi. Bukan masalah. Masalah interpretasi. Jadi gini. Bukan. Maksudnya tadi gini. Saudara-saudara tadi Pak Ustadz Nababan dan Profesor Egi tadi itu membicarakan Alkitab yang menurut saya ilegal interpretasinya. Nah, menanggapi itu Dr. Moses mengatakan kami pun kalau mau bersikap seperti itu, kami cari-cari, ya ini kontradiksi, bisa aja kan begitu. Oke, baik. Itu Ini maksudnya. Nah, terjadi lagi pelarangan ibadah di Indonesia ini. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya Luis Prasetyo. Ya, saya sudah membuat beberapa video dan banyak sekali yang mengungkapkan tentang adanya pelarangan ibadah. Sebelum-sebelumnya saya sudah tayangkan, dan hari ini saya mau up kembali dan mengingatkan supaya kita tidak lupa akan sejarah itu. Tapi beberapa hari ini ada lagi pelarangan ibadah. Saya akan membacakan postingan dari Instagram Permadi ya. Dikatakan seperti ini, kami seluruh muslim, warga Pacerakang, terkhusus RW 02, RT 02 dan RT 03 menolak keras untuk pendirian gereja dan kegiatan peribadatan di lingkungan kami selamanya. Kata selamanya ini ngeri banget, bos. Kenapa? Karena pelarangannya itu selamanya katanya. Sampai kapanpun pelarangan itu akan tetap ada. Intinya kan seperti itu. Nah, kalau kita telah dengan baik di sini, terjadi pelarangan dan penolakan. Mungkin mereka menganggap minoritas sehingga adanya pelarangan. Yang kedua, tentunya di situ sudah ada yang beribadah sehingga mereka melarang karena mereka resah. Ketiga, mereka takut kalau sampai warganya ada yang masuk Kristen dan percaya Tuhan Yesus. Kan pasti itu alasannya kan. Sehingga mereka menolak keras dengan kompak kampung apa tadi itu RT sekian, RW sekian selamanya menolak. Wah, kalian tahu dari mana bahwa penolakan itu akan terjadi selamanya? Nah, ini Pak Gibran sebenarnya harus turun tangan nih. Kenapa? Karena Pak Gibran pernah mengatakan bahwa kalau ada pelarangan seperti ini lapor kepada dia. Dan ya anggap aja video ini laporan kepada Pak Gibran lah. Untuk Pak Gibran bisa turun tangan untuk menyelesaikan kasus ini. Lawang orang ibadah kok ditolak. Lawang orang mau cari Tuhan kok ditolak. Kenapa yang gak ditolak itu ya tempat-tempat prostitusi gitu loh. Tempat-tempat miras. Tempat-tempat maksiat. Oke lah kalian tolak-tolak lah. Tapi ini kan gereja, bos. Ini kan tempat ibadah nih. Masa kalian mau tolak? Yang kedua yang saya mau sampaikan adalah, tahu dari mana kalian bahwa penolakan itu akan selamanya?
Saya mau mengulik lagi soal sejarah yang ada di dunia ini ya. Ada satu negara pada zaman itu kerajaan Romawi. Kerajaan Romawi itu bukan kerajaan yang percaya kepada Tuhan Yesus. Enggak. Mereka itu membenci Yesus. Mereka yang menjajah Israel, kemudian Israel dijajah bertahun-tahun, dan kemudian dia juga menjajah negara-negara lain sehingga 3/4 dunia ini jadi milik dari kerajaan Romawi. Orang-orang Kristen ditolak pada zaman itu. Orang Yahudi membenci Kristen karena Yesus mengakui bahwa dirinya Tuhan, sehingga mereka membenci. Kok bisa Tuhan jadi manusia, kan gitu kan? Sehingga mereka membenci Yesus dan mereka berusaha untuk menganiaya semua pengikut Yesus. Salah satu orang yang ambil andil banyak sekali dalam bagian itu adalah Paulus. Paulus dia seorang pemimpin Yahudi. Dia kemudian meminta surat untuk bisa menganiaya orang Kristen, membunuh orang Kristen secara legal. Dan itu didukung penuh oleh kerajaan Romawi, bos. Dan kerajaan Romawi ini juga membenci Yesus. Alasannya adalah ketika orang Kristen percaya Yesus, mereka kemudian Kristen, tentunya mereka nggak bisa tunduk dong kepada kaisar yang adalah pada waktu itu pemimpin utama, bahkan mereka kadang menyembah raja ini atau kaisar karena dia menganggap bahwa dirinya itu sama dengan Tuhan. Nah, sehingga orang-orang Kristen itu dibenci pada waktu itu. Orang Kristen minoritas, orang Kristen kecil, ibadah dianiaya, dan mereka yang punya power, kuasa mayoritas, mereka semua benci Kristen, dianiaya Kristen. Ya mungkin kayak sekarang ini ya, karena mungkin di Indonesia minoritas ya. Padahal kan gak bisa sebenarnya minoritas kayak Indonesia itu kemudian kena hal-hal semacam itu. Kenapa? Karena Indonesia ini NKRI, Indonesia ini adalah Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar. Harusnya asasinya terlindungi, terutama beragama juga. Tapi ya faktanya terjadi karena minoritas. Kekaisaran Romawi yang tidak percaya kepada Yesus itu menganiaya para pengikut Yesus. Bahkan sampai Kaisar Nero waktu itu membantai orang Kristen begitu banyaknya. Dan semua itu kalau mau ibadah kucing-kucingan, sembunyi dan melarikan diri dan lain sebagainya. Banyak hal dilakukan supaya dapat beribadah. Tapi unik. Ketika pada waktu itu ada salah seorang kaisar, kemudian dia bertobat. Kaisar Roma yang bertobat, kemudian dia percaya Yesus, dia perintahkan seluruh orang yang ada di kerajaannya harus masuk Kristen. Dan dalam sekejap itu, semua dalam kerajaan Romawi menjadi Kristen. Dan Kristen jadi mayoritas. Yang sebelumnya dia minoritas, dianiaya, jadi mayoritas. Luar biasa gak? Loh, Tuhan tuh punya kuasa begitu besar. Kalau Indonesia ini Tuhan mau jadi mayoritas Kristen, Tuhan bikin. Begitu loh. Tuhan bisa lakukan itu dengan cara apapun. Dengan cara apapun Tuhan bisa melakukannya. Jadi gak usah khawatir cuy. Gak usah khawatir. Dan kata selamanya, ingat ya video saya, mungkin ratusan tahun dari ini kalian nemukan video ini. Video ini di-take tahun 2025. Ya siapa tahu 2200 nanti Indonesia ini mayoritas Kristen. Pegang omongan saya, apalagi video ini. Kenapa? Ya kalau Kekaisaran Romawi yang mayoritas luar biasa itu aja bisa jadi mayoritas Kristen, apalagi cuman Indonesia gitu. Kalau Tuhan mau balikkan itu semua bisa. Jadi kalau sekarang kalian bilang kami menolak ibadah di sini, orang-orang Kristen ibadah di sini selamanya, jangan terlalu pede bos. Tuhan masih pegang kendali. Bersyukur kalau sekarang Kristen minoritas. Dan bersyukur sebenarnya kalau Kristen itu mayoritas. Karena ketika Kristen mayoritas, wah Indonesia penuh dengan kasih. Gak akan larang-larang ibadah gitu loh. Oke, mungkin itu saja dari saya, Louis Prasetyo sini. God be with you all.